Kali ini Habib Rizik Syihab habis teman-teman, ditanggapi oleh beberapa kiai dan ulama dari penentang Nasab Ba'alawi. Dan saya pribadi di sini menganggapnya sebagai suatu fenomena yang dimana kalau ada api, ya mereka akan melawannya dengan api juga. Teriak-teriak revolusi akhlak. Habib Rizik ini teriak-teriak revolusi akhlak dan lain sebagainya. Namun akhlak dirinya sendiri, ya kalian tahu sendiri. Ketika menyampaikan sesuatu, ketika emosinya meluap-luap, pasti ada ucapan-ucapan kotor dan kasar. Bagaimana revolusi akhlak kau seperti itu? Bagaimana? Di video sebelumnya, saya memberikan pernyataan apabila Habib Rizik menyatakan siapkan pedang kalian, siapkan golok kalian, asah yang tajam. Kita minta kapan waktunya dan di mana tempatnya untuk perang. Ini pernyataan yang dimana tidak akan membuat siapapun orang yang dia anggap monyet, sekelompok monyet katanya, kiai-kiai monyet, mereka tidak akan takut. Orang-orang yang kalian juluki monyet itu tidak akan takut dengan narasi Anda. Malah Anda akan ditantang balik nanti. Akan ditantang balik Anda, Pak Habib. Sehingga apa? Kalau seperti ini, selalu menyelesaikan segala persoalan dengan kekerasan, keras-kerasan kata orang Madura. Maka apa? Ya outputnya seperti ini. Akan ada penentangan dari sini, penentangan dari situ. Habis 4 juta habaib, kalau bersatu Indonesia selesai. Kata siapa kemarin itu yang saya bahas? Ternyata di videonya ada satu Habib, dia live dengan Habib. Habib itu sudah panik dengan pernyataan tersebut. Lalu memberikan pernyataan apa? Ya nggak gitu juga. Terus dialihkan teman-teman, dibelok. Dibelok pernyataannya. Habisnya bukan habis bagaimana, tapi habis oligarki, habis korupsi, habis kezaliman dan lain sebagainya. Pahlawan. Jadi 4 juta habaib mau jadi pahlawan di Indonesia. Sedangkan kita menyaksikan sendiri ada oknum-oknum habaib yang hobi dawir, hobi jual tiup-tiupan keramat, celup-celupan keramat. Belum lagi jual kuburan keramat, ronsen-ronsen kuburan Sontoloyo, bertato Sontoloyo, cerita merampok lebih diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW daripada meminta. Ini kerusakan. 4 juta habaib. Kalau begini semua mentalnya kan Sontoloyo. Namun oknum-oknum seperti ini ada di kalangan habaib, ada di antara 4 juta itu. Bersatu mau ngapain? Mau masuk ke KPK, mau jadi bagian dari KPK untuk memberantas korupsi, mau jadi bagian dari aparat untuk memberantas oligarki. Apa? Mau gimana 4 juta habaib itu? Ini kan namanya ujub takabur. Nggak seperti itu teman-teman. Ngitung-ngitung jumlah itu yang tercatat di Robito Elawiyah. Bagaimana yang tidak tercatat? Apa? Dan sekarang ada jawaban dari kiai, dari salah satu ulama yang menentang Nasab Ba'alawi, angkat suara dan menjawab tantangan Habib Rizik Syihab. Habis di sini Habib Rizik Syihab. Habis. Kira-kira setelah nonton video ini, Habib Rizik Syihab apakah akan berani memberikan tantangan balik, jawaban balik? Kita tunggu. Tapi sebelum itu kita saksikan seperti apa pernyataan salah satu dari kiai ini. Menyikapi pernyataan daripada saudara Rizik Syihab yang telah membuat provokasi, melakukan menantang kami-kami kelompok dari Gus Abbas dan Kiai Maduddin yang menantang untuk mengajak perang. Kami Laskar Sabillah, prajurit Belambangan, tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan tantangan saudara. Tuh, akan seperti ini terus-menerus teman-teman. Kalau habaib, perkara pernyataan dari Fuad Pleret kemarin, sakit hati, guru tua Habib Idris siapa itu ya, ditanyakan terhina kalian, ya, muhibbin kalian. Ada yang menyatakan satu Habib yang bermaksiat, yang nakal, yang mabuk, yang judi, yang zina, kakinya, telapak kakinya atau sendalnya yang nginjak kotoran jauh lebih mulia daripada ulama atau kiai. Kiai bersorban, kepala kiai yang bersorban itu tidak setara dengan kaki habaib yang ninjak kotoran. Siapa yang mulai duluan di sini hina-hinaannya? Dan tidak berhenti sampai di situ. Muhibbin kalian, siapa itu ya? Yang rambutnya mirip Bahar Smith itu. Berikan ceramah juga. Satu habaib yang bahlul, bodoh katakanlah, jauh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Kiai lagi yang kena. Bahar Smith juga menyatakan seperti itu. Dan Bahar Smith juga tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Bercerita tentang mimpi Fatimah. Ada salah satu syarifah bermimpi katanya bertemu Fatimah radhiyallahu anha. Apa katanya? Diiris tangannya, keluar darah dan darah itu berzikir. Apakah kamu mau darah yang berzikir itu dinodai oleh orang di luar Habib? Ya, orang yang punya nurani akan sakit hati dengan pernyataan itu. Apa tidak mikir kalian? Ada lagi muridnya Bahar Smith yang sama rambutnya gondrong seperti itu, Semer, Pirang, Sontoloyo. Apa katanya? Kiai yang berani menikahi syarifah
tidak layak dijuluki kiai. Apa ini? Layaknya apa? Dijuluki? Kalian tahu sendiri videonya seperti apa. Siapa yang memulai sebenarnya di sini? Hina-hinaan seperti itu. Sok-sokan kiai-kiai monyet. Ingat, saya masih ada beberapa kiai yang saya hormati. Banyak kiai yang masih lurus, yang tidak mengajarkan khurafat, yang tidak terkait kepada Habib, yang masih lurus akidahnya dan lain sebagainya. Masih ada yang saya hormati. Seperti Kiai Ahmad Zahro, seperti Kiai Sinwani, Ustadz Mujiman dan lain sebagainya. Ada. Lanjut dulu. Kalau Anda memang berani datang ke Banyuwangi, temuin. Tuh, disuruh datang. Saya, silahkan mau ngajak apa. Di momen lebaran ini, alhamdulillah, kami tinggal nunggu komando dari pengurus pusat Perjuangan Malaysia Indonesia Laskar Pilar. Sama-sama nunggu komando jatuhnya teman-teman. Jelas ini sudah mau perang kalau begitu. Ya, jelas mau perang. Gus Abbas dan Kiai Madudin. Dan kami kepada negara mohon, khususnya kepada Presiden dan Kapolri dan Panglima TNI, tolong itu dibungkam mulut politik itu, kurang ajar, membuat provokasi, yang membuat keonaran, dan wajib mereka itu untuk ditahan, ditangkap. Dan khususnya kepada penegak hukum, kasus Cak Rizik dengan Firsa Hussein, mohon ditindaklanjuti, jangan dipertimbangkan. Kami curiga ada apa-apa ini. Yang jelas sudah ada pengakuan, ada bukti-bukti, kok masih dibiarkan saja, sehingga mereka mulutnya rusak, mengatakan kita ini kelompok monyet, ulama monyet. Emangnya kamu siapa? Kamu kan keturunan pendatang yang dihadirkan dari negara Yaman. Oleh POJ Belanda. Kamu itu bukan warga negara asli Indonesia. Kami putra Nusantara dan siap menghadapi tantangan Anda untuk. Tapi di sini kalau kita mau berbicara keturunan ya, Habib Rizik Syihab juga mengaku keturunan Pitung. Habib Rizik Syihab keturunan Pitung katanya. Jadi bukan cuma keturunan dari Yaman, keturunan Pitung. Biar kalian tahu. Perang. Yang kedua kepada Gus Fuad Pleret, teruskan berjuang, tegakkan kebenaran. Ya, tegakkan kebenaran. Ya, untuk menegakkan kebenaran, ya di sini saya tidak berpihak kepada Fuad Pleret juga, yang dimana Gus Fuad dengan para Habib ya sama teman-teman. Sama-sama sufi mereka. Sama-sama juga ada khurafatnya. Dan saya tidak berpihak kepada mereka. Bahkan ke Kiai Imad pun, yang awalnya saya respect, ketika tahu dia amin doa-doa dengan gufron, selesai sudah. Gak ada pokoknya, gak ada. Di antara mereka nggak ada saya yang respect ya. Dan saya di sini hanya ingin berbicara kebenaran saja. Ya, saya hanya mengajak kalian untuk berpikir juga. Ya, kalau bagian berpihak, kalian tidak akan melihat saya berpihak kepada salah satu di antara mereka. No, tidak. Tidak ada yang saya pihaki. Apalagi Gus Fuad Pleret yang seperti itu. No, nggak ada teman-teman. Tapi saya tetap akan menyampaikan kebenaran. Namun versi saya berbeda dengan mereka. Apalagi masalah nasab Ba'alawi. Versi saya berbeda juga. Silakan kalian berikan komentar, kira-kira akan ada jawaban balikkah dari Habib Rizik Syihab atau akan menentukan tanggal perang? Silakan komen di bawah.